Ibu yang dituduh membunuh salah satu putrinya dan mencoba membunuh putrinya yang lain serta pacarnya dengan anggur beracun saat makan malam Thanksgiving membuat permintaan yang mengejutkan. Dia ingin keluar dari penjara dan alasannya ini sesuatu yang tidak kami duga. Selain itu, Aku masih mencintai wanita yang pernah bersamaku. Aku masih mencintai wanita yang melahirkan anakku. Wanita yang sedang berada di pengadilan itu sekarang pantas untuk mati. itu adalah ayah dari gadis yang diduga meminum anggur dan kehilangan nyawanya. Ibunya, Gudrun Linda Jean Casper Lining Kugel, dan bukan hanya dia menghadapi tuduhan pembunuhan dan percobaan pembunuhan atas apa yang diduga terjadi pada hari Thanksgiving, saya punya informasi baru tentang bagaimana dia diduga membunuh pria lain pada tahun 2007. Dan ada satu kejutan besar lagi di sini. Pihak berwenang di negara bagian lain dilaporkan sedang menyelidiki kematian lain, dan itu adalah mantan suami Gudrun. Ini On The Case dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kita punya banyak hal yang harus dibahas. Saya akan menunjukkan pesan teks yang diduga dikirimkan Gudrun Linda Jean Casper Lining Kugel kepada ayah dari putri mereka, seorang gadis yang diduga dia bunuh. Dan ini terjadi sebelum penangkapan Gudrun. Dan dia menanyakan tentang asuransi jiwa. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin membicarakan permohonan yang baru saja diajukan timnya yang meminta agar dia diberikan pembebasan sebelum persidangan. Pihak pembela wanita berusia 52 tahun itu mengatakan bahwa ketika dia ditahan atas beberapa tuduhan pembunuhan pada bulan Januari, dia sedang menyusui anaknya yang berusia 3 tahun dan dia ingin terus melakukan itu. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa dia memiliki seorang anak berusia 8 tahun. Berikut adalah gambar Gudrun Linda Jean Casper Lining Kugel di Cordon, North Carolina menurut WLOS TV. Anda bisa melihat dia tersenyum saat memasuki ruang sidang. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, 2 tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama, dan 3 tuduhan distribusi makanan dan minuman tertentu yang dilarang atas apa yang diduga dia lakukan pada hari Thanksgiving tahun 2025. Dan dia juga menghadapi dakwaan pembunuhan lain terkait kematian seorang pria pada tahun 2007. Saya mengenalnya sebagai Linda Jean Casper. Dari mana nama Gudrun dan Lining Kugel itu berasal, saya sama sekali tidak tahu. Itu adalah Travis Peterson. Dia tinggal di Wisconsin dan dia adalah ayah dari Lila Levis, putri berusia 32 tahun dari Gudrun Linda Jean Casper Lining Kugel yang meninggal setelah meminum anggur yang diduga diberikan ibunya saat Thanksgiving. Ini adalah foto yang dikirimkan Travis kepada saya. Dirinya bersama putrinya saat dia mengatakan putrinya datang berkunjung ke Wisconsin musim panas lalu. Sekarang, ini adalah foto-foto yang dia bagikan kepada kami yang menunjukkan Travis, Gudrun, dan Lila sebagai keluarga muda di awal tahun 90-an. Dia mengatakan mereka akhirnya berpisah. Mereka tidak pernah menikah. Lalu Gudrun dan Lila pergi ketika Lila masih kecil ke Carolina Utara. Sekarang saya akan menyebut terdakwa sebagai Gudrun, karena itu kabarnya adalah nama resminya sekarang. Dan itulah nama yang digunakan oleh sistem pengadilan untuk menyebutnya. Tapi Travis mengatakan dia mengenalnya sebagai Linda. Travis mengungkapkan banyak hal dalam percakapan kami, dan saya akan menunjukkan pesan-pesan teks yang katanya dikirim Gudrun kepadanya setelah putrinya meninggal sebentar lagi. Ini terjadi sebelum Gudrun ditangkap, dan dia memiliki pertanyaan keuangan yang sangat spesifik diduga untuk Travis. Tapi sebelum saya sampai ke bagian itu, ada beberapa detail baru lain yang telah kami pelajari. Saya ingin mengajak Anda menelusuri kasus ini dari sudut pandang Travis. Dan dia mengatakan itu terjadi pada awal bulan Desember tahun lalu, ketika wanita yang dia kenal sebagai Linda, ibu dari putri mereka, menelponnya secara tiba-tiba. Saya pertama kali mengetahui kematian Lila pada 2 Desember ketika Linda menelpon saya. Saya mendapat panggilan dari nomor tak dikenal dari Carolina Utara, jadi saya langsung mengangkatnya. Begitu saya mendengar suaranya, saya bahkan tidak perlu dia memperkenalkan diri. Tapi dia ingin tahu kapan saya selesai kerja. Kamu tahu, setelah sedikit basa-basi. Dan saya bilang, enggak, ada apa? Dia ingin saya menunggu sampai setelah kerja. Saya bilang, enggak, kamu biasanya tidak menelpon saya seperti ini. Jadi, ada apa? Butuh waktu sebentar, tapi akhirnya dia bilang, Lila sudah meninggal. Dan semua orang di departemen saya tahu untuk tidak mendekati meja saya, karena saya benar-benar kehilangan kendali. Pada saat itu, Gudrun belum menghadapi tuntutan. Dia baru ditangkap beberapa minggu kemudian pada tanggal 16 Januari.
Selain berbicara dengan Travis untuk episode ini, saya juga memiliki surat perintah penggeledahan yang baru dibuka ke publik yang menjelaskan apa yang menurut polisi terjadi selama makan malam Thanksgiving yang berujung maut itu. Jadi mari kita kembali ke makan malam itu. Pada tanggal 30 November, keluarga ini berkumpul di rumah Goodrin di Smith Terrace, Hendersonville, Carolina Utara di luar Asheville. Jadi di meja makan dilaporkan ada sekitar 12 orang, termasuk Goodrin, putrinya yang berusia 32 tahun, Lela Levis. Ada putri Goodrin yang lain namanya Mia, lalu ada pacar Mia, seorang pria bernama Richard. Sekarang ada dua pria lain yang juga disebutkan dalam surat perintah penggeledahan. Salah satu pria itu bernama Landon, dan polisi menulis bahwa Goodrin menyebutnya sebagai pacarnya. Tapi ada juga pria lain, namanya Jeffrey, dan putri Goodrin, Mia, mengatakan bahwa Jeffrey adalah pacar ibunya. Jadi ada dinamika yang menarik di sana. Sekarang saat makan malam, beberapa anggota kelompok ini menikmati anggur. Kemudian malam itu, pacar putri Goodrin, Mia, namanya Richard, mulai merasa sakit. Dan inilah yang diduga dikatakan Goodrin kepada Travis tentang putri mereka, Lila. Dia tidak banyak bercerita tentang hari itu, selain tentang apa yang terjadi setelah Lila pulang ke rumah. Dia menelpon setelah dia melewati pegunungan. Dan itu sekitar 1 atau 2 jam perjalanan tergantung kondisi, bahwa Lila merasa sakit. Hanya untuk berjaga-jaga kalau ada orang lain di pertemuan itu yang juga merasa sakit. Kamu tahu, gejala seperti flu, sakit perut, dan sebagainya. Lalu dia bilang keesokan harinya saat dia mencoba mengirim pesan dan menelpon Lila, dia tidak mendapat balasan. Jadi dia menelpon polisi. Dan pada dasarnya mereka menemukan dia sudah meninggal di rumahnya. Goodrin dilaporkan mengatakan kepada pihak berwenang bahwa Lila, Mia, dan Richard, mereka semua minum dari botol anggur terbuka yang sama. Dan dokumen tersebut menyatakan bahwa Mia mencicipi anggur itu. Dia meludahkannya. Dia bilang rasanya aneh. Tapi Lila dan Richard mereka terus minum anggur itu. Sebuah penyelidikan mengungkapkan bahwa ketiganya mengonsumsi bahan kimia yang disebut asetonitril. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit serta EPA mengatakan bahwa itu adalah cairan bening tak berwarna dan dapat digunakan sebagai pelarut untuk baterai litium. Dan begitu masuk ke dalam tubuh, zat itu bisa berubah menjadi sianida yang merupakan racun yang berpotensi mematikan. Sekarang, lembaga-lembaga tersebut dengan jelas menyatakan bahwa bahan kimia ini bersifat beracun dan dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala, mual, dan bisa berakibat fatal jika seseorang mengonsumsinya. Jadi, ini benar-benar zat yang sangat berbahaya. Sekarang, Lila sudah meninggal. Pada tanggal 1 Desember, Richard, pacarnya, juga harus pergi ke rumah sakit karena dia juga merasa sakit dan dia dirawat di sana hampir 1 minggu sebelum akhirnya dipulangkan. Polisi mengatakan bahwa darah Richard menunjukkan kadar sianida yang beracun dan dia berada pada apa yang mereka sebut sebagai level 10. Dokter mengatakan bahwa kadar antara 0,2 hingga 5 sudah dianggap beracun untuk bahan kimia ini. Sekarang Mia mengatakan kepada polisi bahwa ibunya lah yang diduga mengambil sebotol anggur dan kemudian menyajikannya kepada semua orang saat makan malam. Ia mengira anggur itu sudah terbuka. Mungkin isinya sudah sedikit berkurang. Sekarang Travis, ayah yang tinggal di Wisconsin, mengatakan kepada saya bahwa dia pergi ke pemakaman putrinya setelah Goodrin menelponnya dan memberitahunya bahwa putrinya telah meninggal karena sakit dan ditemukan meninggal di rumahnya setelah makan malam Thanksgiving ini. Tapi pada saat itu, ketika dia pergi ke pemakaman, Goodrin belum menghadapi tuduhan apapun. Dan dia menggambarkan interaksi mereka seperti ini, yang merupakan pertama kalinya dia melihat wanita yang dia kenal sebagai Linda sejak bertahun-tahun lalu ketika dia menghadiri wisuda SMA putri mereka, katanya. Saya mencoba bertemu dengannya sebelumnya agar saya bisa menanyakan pertanyaan berdua saja kepadanya. Saya tidak bisa menanyakan semua yang ingin saya tanyakan, tapi saya tidak tahu apakah saya sedang mengubah sejarah. Saya tidak tahu apakah saya mengada-ada di sini. Tapi saat saya berbicara dengannya, dia tampak seperti tidak benar-benar ada di situ. Dia terlihat kaku. Dan ketika saya mencoba memeluknya, maksud saya, rasanya seperti memeluk sebatang kayu. Travis merasa itu perilaku yang aneh.
dan polisi juga tampaknya menganggap perilaku Gudrun aneh. Mia mengatakan bahwa ibunya tidak minum anggur itu karena dia alergi terhadap anggur. Sekarang, Gudrun tampaknya berterus terang kepada pihak berwenang bahwa dia berpikir anggur itu mungkin ada hubungannya dengan kematian putrinya, menurut surat perintah penggeledahan yang telah dibuka segonya ini. Seorang dokter mengatakan bahwa Gudrun datang ke rumah sakit dan memberitahu mereka bahwa anggur itu disimpan di tempat yang dekat dengan tempat mereka menyimpan bahan kimia yang digunakan di lumbung mereka, termasuk racun tikus. Sekarang, ini adalah foto-foto yang disediakan dalam surat perintah penggeledahan dari ponselnya yang sedang diperiksa oleh para deputi. Sebelum makan malam, pihak berwenang mengatakan bahwa Gudrun mencari, kutip, apa yang terjadi jika saya secara tidak sengaja menelan asetonitril. Dalam wawancara dengan polisi, mereka mengatakan Gudrun memberitahu mereka bahwa seseorang yang tinggal di rumahnya, yang dia sebut Paman Dan, membeli bahan kimia itu di eBay. Tidak jelas siapa orang itu. Dia mengatakan alasan dia tidak bisa membelinya sendiri adalah karena dia mengalami masalah saat masuk ke Amazon dan eBay. Polisi juga mengatakan bahwa Gudrun memberitahu mereka bahwa anggur itu disimpan di area tempat anak-anak bermain dan mereka mungkin, kutip, sempat menjangkaunya. Seorang sersan di sana menelpon saya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Dan dia terus bertanya, apakah Anda yakin Anda ayah kandung Lila? Dan saya bilang, memangnya kenapa saya bukan ayah kandungnya? Saya bukan orang gila. Ya, Lila itu putri saya. Dan mereka bilang kepada saya bahwa Lynn mengatakan seorang anak berusia 2 tahun, Beatrice, putri Lynn yang berusia 2 tahun, memasukkan racun ke dalam anggur itu. Tidak. Apakah Anda pernah melihat anak berusia 2 tahun mencoba memindahkan isi dari satu wadah ke wadah lain? Tidak, itu tidak mungkin. Tapi satu hal yang benar-benar membuat saya yakin dia bersalah. Dia memberitahu polisi bahwa ayah kandung Lila Sebelum Lila lahir, sedang mencoba mengendarai mobil. Biar aku pastikan ini benar. Sedang mencoba mengendarai mobil dan mengalami kecelakaan parah yang membuatnya lumpuh dari leher ke bawah. Setelah beberapa waktu, dia bilang pada Linda bahwa dia tidak ingin Linda menderita karena ini, dan akhirnya bunuh diri. Lalu, saudara laki-laki ayah kandung Lila mengadopsi Lila karena dia tidak ingin Lila tumbuh tanpa seorang ayah. Sekarang mari kita lihat pesan-pesan teks yang Travis bilang dikirimkan Gudrun kepadanya sebelum dia ditangkap. Travis mengatakan bahwa setelah Lila meninggal, Gudrun mengirim pesan kepadanya menanyakan tentang asuransi jiwa dan apakah Lila memiliki polis atas namanya. Dia diduga mengatakan, aku hanya tidak ingin melewatkan apapun yang seharusnya aku lakukan untuknya. Travis mengatakan dia mengirimkan cek kepada Gudrun untuk membantu menutupi biaya pemakaman putri mereka. Travis mengatakan bahwa dia mengirim pesan kepada Gudrun pada akhir Januari untuk mencari akta kematian putri mereka. Tetapi dia tidak mendapat jawaban. Sekarang ini adalah klaimnya yang belum diverifikasi oleh polisi. Linda ditangkap pada 16 Januari. Itu sebabnya saya tidak mendapat balasan pesan darinya. Lalu salah satu artikel itu mencantumkan nomor telepon polisi Hendersonville. Artikel lain menyebutkan sesuatu tentang kemungkinan ini adalah modus penipuan asuransi jiwa. Dan saya menelusuri pesan-pesan yang telah saya tukar dengan Linda bolak-balik. Dan salah satunya adalah dia menanyakan tentang asuransi jiwa yang dibuatkan ibu dan ayah saya untuk Lila. Tapi itu waktu dia lahir dulu tahun 93. Dan saya pikir waktu dia berumur 1 tahun mereka memberikannya kepada kami. Dan kami mencairkannya karena kami butuh uang. Dan saya memberitahunya tentang itu. Tapi dia bersikeras agar saya menanyakan lagi kepada ibu dan ayah saya. Jadi saya melakukannya. Mereka membenarkan cerita saya. Kecuali ibu saya bilang, itu adalah asuransi jiwa untuk saya, bukan untuk Lila. Jadi saya harus percaya pada ibu saya soal itu. Sudah berapa lama sejak dia menanyakan tentang polis asuransi jiwa itu? Oh.
awal sampai pertengahan Desember, tepat setelah saya pulang dari pemakaman. Pihak berwenang belum memberikan komentar mengenai kemungkinan motif dalam kasus ini. Travis mengatakan sejauh yang dia tahu, Lila memiliki hubungan yang baik dengan ibunya, yang tentu saja membuat ini semakin menjadi misteri. Untuk kesehariannya, saya tidak tahu. Dari apa yang dia ceritakan kepada saya, mereka cukup dekat. Lila sedang mempertimbangkan untuk membeli tanah di Carolina Utara. Dan dia berencana meminta ibunya untuk membangun rumah untuknya. Dan tidak pernah ada tanda-tanda bahwa ada masalah di antara mereka. Aku akan bilang ke Lila kalau aku masih mencintai ibunya. Dan dia akan bilang, ya, aku tahu. Tidak banyak orang yang akan mengira bahwa pasangan mereka atau seseorang yang mereka kenal mampu melakukan apa yang dituduhkan polisi padanya. Tapi maksudku, apakah ada sesuatu dari masa lalunya atau selama kamu mengenalnya yang pernah membuatmu berpikir kita akan berada di situasi seperti sekarang ini? Tidak pernah terpikirkan sama sekali olehku. Sebenarnya, aku akan membela Lila atau Linda hari ini dari semua tuduhan ini, kecuali karena 2-3 hal yang menurut polisi dia katakan saat interogasi. Dugaan pembunuhan terhadap Lila bukan satu-satunya yang dituduhkan kepada Gudrin. Polisi mengatakan pada tahun 2007, Gudrin menemukan seorang pria bernama Misha Smith. Dia juga dikenal sebagai Michael, dan Gudrin menemukannya tewas di dalam karavannya di properti tempat Gudrin tinggal saat ini. Di properti yang sama tempat makan malam Thanksgiving itu diadakan. Smith adalah pemilik properti tersebut. Gudrin tinggal di rumah di properti itu. Gudrin mengatakan kepada polisi saat itu bahwa Smith adalah seorang pecandu alkohol dan pengguna narkoba. Terakhir kali Gudrin mengatakan dia melihat Smith adalah 2 hari sebelumnya ketika mereka minum bersama. Polisi menulis bahwa ketika hasil autopsi Smith keluar, hasilnya menunjukkan bahwa dia meninggal karena keracunan asetonitril, zat kimia yang sama yang ditemukan dalam tubuh putrinya yang meninggal dan pacar putrinya yang harus dirawat di rumah sakit. Kadar Smith adalah 300. Sekarang tidak jelas mengapa pihak berwenang baru sekarang menuntut Gudrin atas kejahatan ini setelah hampir 2 dekade berlalu. Pada tahun 2007, dan ini adalah bagian menarik dari surat perintah penggeledahan yang dibuka, pihak berwenang menulis bahwa sebuah perusahaan asuransi mengatakan bahwa polis asuransi jiwa diambil 5 hari sebelum kematian Smith. Mereka juga mengatakan bahwa deskripsi tentang dirinya pada formulir pengajuan itu tidak cocok dengan yang diberikan kepada pemeriksa medis. Polisi mengatakan polis tersebut memang membayar istri Smith sebesar $100.000 setelah kematiannya. Tidak jelas di mana istri Smith berada saat ini. Kami juga memiliki beberapa informasi baru bahwa pihak berwenang di negara bagian lain dilaporkan sedang meninjau kembali kematian seorang pria yang pernah menikah dengan Gudrin Linda, Jean Casper Leining Kugel, dan kematiannya terjadi pada tahun 2017. Surat kabar lokal North Carolina, Hendersonville Lightning, melaporkan bahwa polisi di pedesaan Sawyer County, Wisconsin, sedang meninjau kembali kematian seorang pria bernama Elroy Lunt Jr. Dia meninggal di usia 70-an pada tahun 2017 ketika dia menikah dengan seorang wanita yang 28 tahun lebih muda darinya, namanya Gudrin. Sekarang, menurut surat kabar tersebut, Lund memang memiliki masalah kesehatan, jadi kematiannya tidak dianggap mencurigakan. Namun surat kabar tersebut sekarang mengatakan bahwa dengan adanya tuduhan dan dakwaan yang kini dihadapi Gudrin di North Carolina, pihak berwenang di Sawyer County sedang meninjau kembali kasus ini. Sekarang penting untuk dicatat bahwa Gudrin belum didakwa terkait dengan kematian pria tersebut. Sekarang dalam percakapan kami, Travis mengangkat beberapa pertanyaan besar tentang Gudrin dan masa lalunya. Tampaknya Gudrin sedang berusaha sukses sebagai pengusaha restoran di Asheville, North Carolina. Ada sebuah artikel di surat kabar lokal bernama The Mountain Express pada tahun 2016 ketika Gudrin diwawancarai tentang bagaimana dia dan mitra pengelolanya mulai merencanakan Patton Public House pada Juli 2013. Sekarang ini adalah foto-foto yang masih ada di akun Instagram restoran yang sekarang sudah tutup. Dan dalam artikel tersebut, Gudrin mengatakan bahwa dia sudah bekerja sejak usia 13 tahun. Kutipannya, "Saya pernah memiliki sebuah binatu. Saya harus belajar bagaimana menjalankan bisnis dan memperbaiki mesin-mesinnya. Itu adalah pengalaman belajar yang baik," katanya.
Artikel tersebut melanjutkan bahwa dia telah membuka 6 restoran dan bar di seluruh negeri. Tidak jelas di mana restoran-restoran tersebut berada. Sekarang, dalam artikel tersebut, Gudrun mengatakan bahwa restorannya terinspirasi oleh kenyamanan, makanan, dan bir yang disediakan oleh pub-pub Eropa yang akrab baginya sejak kecil. Dan dia mengklaim pernah menghabiskan waktu bepergian antara Minnesota dan Wisconsin di Jerman saat masih kecil. Sekarang kamu ingat Travis sempat mempertanyakan nama Gudrun karena dia mengenalnya sebagai Linda saat mereka bersama. Hendersonville Lightning melaporkan bahwa dia mengganti namanya menjadi Gudrun Linda Jean Casper Lining Kugel pada Oktober 2004. Tidak, sejauh yang saya tahu dia belum pernah ke Jerman. Saat saya bersamanya, keluarganya berasal dari, ibu dan ayahnya berasal dari Spring Valley, Wisconsin. Mereka pindah ke Exland untuk menjalankan usaha binatu di sana. Penduduk setempat menganggap mereka orang luar. Jadi mereka jarang datang ke binatu itu. Dan baru setelah mereka menjual binatu itu kepada orang lokal, usaha binatu itu mulai berkembang. Itulah cerita yang saya dapat dari mereka. Tapi dari apa yang saya baca di koran, apa yang saya baca dari sumber lain, saya sudah tidak tahu lagi harus percaya yang mana. Ini bukan wanita yang dulu menjalin hubungan dengan saya. Ini bukan wanita yang masih saya cintai sampai hari ini. Wanita itu wanita yang melahirkan anak kita. Itu benar-benar luar biasa. Saya tahu bahwa dia, maksud saya jelas, dia adalah ibu dari anakmu. Itu memang berbeda dengan, kamu tahu, hubungan yang mungkin kamu miliki dengan orang lain. Tapi bahkan melalui semua ini, seperti yang kamu lihat, kamu tahu apa yang dituduhkan kepadanya, kamu tahu gambarnya di ruang sidang, apakah kamu masih mencintainya? Saya masih mencintai wanita yang pernah bersama saya. Saya masih mencintai wanita yang telah melahirkan anak saya. Wanita yang sedang berada di pengadilan itu sekarang pantas untuk mati. Sekali lagi, itu adalah kata-kata yang keras untuk mengakhiri percakapan kita dengan Travis. Jaksa mengatakan mereka tidak menuntut hukuman mati dalam kasus ini. Dan penting untuk dicatat bahwa Gudrun dianggap tidak bersalah. Dan semua yang kita bicarakan saat ini hanyalah tuduhan dan masih sebatas tuduhan saja. Kasus Gudrun selanjutnya akan disidangkan pada 11 Mei. Sidang tersebut untuk meninjau permohonan yang baru saja diajukan oleh tim pembelanya yang meminta agar dia diberikan pembebasan sebelum persidangan. Sekarang, selain Gudrun mengatakan bahwa dia ingin terus menyusui anaknya yang berusia 3 tahun sebagai alasan agar dia tidak dipenjara, tim pembelanya juga mengatakan bahwa dia menderita kondisi medis dan penahanan sebelum persidangan membahayakan kesehatannya. Dan mereka juga berpendapat bahwa tuduhan yang dihadapinya saat ini hanya didasarkan pada bukti tidak langsung dan tuduhan tersebut bersifat spesifik, kata mereka, serta tidak menunjukkan bahwa dia menimbulkan risiko umum bagi masyarakat. Bergabung bersama kami sekarang dari North Carolina untuk membahas lebih lanjut tentang hal ini adalah Jason St. Aubin, seorang pengacara pembela pidana. Saya tahu Anda baru saja memulai firma hukum Anda sendiri, St. Aubin Law. Anda telah menjalani profesi ini selama lebih dari 20 tahun. Saya tidak tahu berapa banyak kasus seperti ini yang sudah Anda lihat selama lebih dari 20 tahun itu. Sepertinya ada banyak sekali aspek yang saling terkait di sini. Masih banyak pertanyaan bahkan sampai saat ini. Seiring kita terus mendapatkan informasi baru dari penegak hukum. Dan ketika surat perintah penggeledahan ini dirilis dan semakin banyak hal yang dibuka. Pada tahap ini, apa yang terlintas di benak Anda ketika melihat kasus terhadap Lining Kugel dan menilai seberapa kuat perkara yang sedang dibangun jaksa saat ini? Pertanyaan itu menyentuh inti dari setiap kasus pembunuhan. Seberapa kuat kasusnya? Dan hal menarik tentang jenis kasus seperti ini adalah bahwa dalam kasus apapun di mana senjata yang diduga digunakan adalah racun, sangat jarang Anda akan memiliki bukti nyata yang mereka sebut sebagai bukti langsung dari peracunan itu. Artinya akan sangat jarang terjadi kecuali orang tersebut benar-benar buruk dalam meracuni, mereka akan terlihat menuangkan racun ke dalam zat apapun yang akan dikonsumsi oleh orang lain. Jadi, dalam hampir setiap kasus seperti ini, Anda akan memiliki apa yang kita sebut sebagai bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung hanyalah istilah keren untuk hal-hal yang tidak Anda lihat, tetapi kemungkinan besar benar. Jadi, semakin banyak bukti tidak langsung dalam sebuah kasus, semakin mudah untuk menuntut.
Dan hukum sebenarnya menilai kedua hal itu secara setara. Jadi hanya karena seseorang tidak melihat sesuatu terjadi, bukan berarti kita tidak bisa membuktikan bahwa hal itu memang terjadi. Dan dalam kasus seperti ini, diduga bahwa peracunan terjadi saat makan malam yang dihadiri sekitar selusin orang. Dan setidaknya 6 dari orang-orang itu kemungkinan besar ikut meminum apa yang diduga sebagai anggur yang telah tercemar. Nah, itu menjadi jauh lebih kuat semakin banyak orang yang terlibat. Dan saya pikir itu adalah fakta unik dari kasus ini. Jadi, saya tahu jaksa penuntut di masa lalu pernah menuduh bahwa dia memiliki, dan saya kutip, apa yang terjadi jika saya secara tidak sengaja menelan asetonitril dalam riwayat pencariannya. Dan mereka menuduh bahwa pencarian itu dilakukan sebelum makan malam, yang bisa saya pahami. Sebagai jaksa, Anda menyajikan itu ke pengadilan, dan banyak juri akan berkata, oke, seperti itu. Itu jelas mulai membangun narasi bagi saya tentang apa yang mungkin terjadi di sini. Anda adalah seorang pengacara pembela pidana. Bagaimana Anda akan menanggapi hal itu? Anda tahu bagaimana Anda dalam kasus seperti itu membantah bukti tersebut jika itu diajukan? Jadi pertama-tama, itu adalah reaksi yang wajar terhadap hal itu. Ada banyak reaksi lainnya. Saya rasa sebagai juri, saya akan berpikir, itu akan mengarah ke sana sedikit. Ya, Saya rasa Anda tahu ada banyak hal yang mengaburkan masalah dalam kasus ini. Dimulai dari kenyataan bahwa sangat sulit untuk memisahkannya dari tuduhan sebelumnya yang kemungkinan besar akan dimasukkan dalam tuduhan yang sekarang ini. Salah satu masalah yang akan Anda hadapi sebagai pengacara pembela pidana dalam kasus ini adalah apa yang mereka sebut sebagai bukti 404D. Sekali lagi, sebuah angka dan huruf yang dalam bahasa sederhana berarti bahwa tuduhan sebelumnya tentang dia menggunakan racun untuk menyakiti orang lain kemungkinan besar akan dikaitkan dengan kasus ini dan dijadikan bukti. Jadi itu membuat segalanya menjadi sedikit lebih sulit. Tapi dalam hal riwayat pencariannya, menurut saya dengan perangkat zaman sekarang, semua orang punya riwayat pencarian. Semua orang punya item di riwayat pencarian itu. Dan ketika saya melakukan apa yang mereka sebut voir dire atau pemilihan juri, saya selalu bertanya kepada orang-orang, Anda tahu, mungkin tidak ada seorang pun yang ingin semua orang melihat setiap item di riwayat pencarian mereka, karena Anda mungkin tidak mencarinya untuk alasan yang orang lain pikirkan. Mengambil sesuatu di luar konteks bisa jadi sangat problematis. Masalahnya adalah itu bisa diberi konteks. Jika misalnya bahan kimia tertentu yang menciptakan sianida itu ditemukan baik sebagai residu di dalam botol anggur, atau jika memang sianida itu ditemukan di aliran darah orang tersebut. Sekarang, surat perintah yang sudah saya baca dan lihat, mereka tidak membahas hasil pemeriksa medis dalam kasus ini. Tapi itu akan menjadi masalah yang sangat rumit jika zat tertentu itu yang ditemukan di lokasi. Atau jika sianida yang dihasilkannya ditemukan di aliran darah. Ada pembelaan lain dan cara lain untuk menjauhkan klien dari kemungkinan hukuman mati atau bahkan hukuman seumur hidup dalam keadaan tertentu. Tapi itu melibatkan pembelaan kesehatan mental atau hal-hal lain yang mungkin tersedia atau mungkin juga tidak. Karena saya juga penasaran, jika Anda adalah pengacara pembela dalam kasus ini, maksud saya ada 12 orang duduk di sekitar meja ini, dan saya tahu bahwa salah satu putrinya yang selamat mengklaim bahwa dialah Gudrun yang membawa anggur ke meja. Tapi juga Anda tahu mereka tinggal di sebuah peternakan sepertinya, atau semacam rumah pertanian yang memang membutuhkan bahan kimia ini karena ada tikus. Saya yakin saya membaca itu di salah satu surat perintah. Sepertinya Anda tahu ketika ada 12 orang di sebuah ruangan, meskipun dia yang dituduh, ada peluang di situ bagi seorang pengacara pembela hanya dengan melihat bagian tertentu dari kasus ini untuk menimbulkan keraguan di benak para juri. Oh, tentu saja. Karena faktanya, pertama, ada begitu banyak orang di sana yang mungkin memiliki akses ke bahan kimia itu, mungkin bisa menggunakan bahan kimia itu. Itu bisa saja kejadian yang tidak disengaja, mengingat fakta bahwa yang saya baca di surat perintah adalah botolnya sudah terbuka. Dan siapa yang tahu apakah dia yang membukanya atau orang lain yang membukanya. Tentu saja, Anda tahu ada sejumlah fakta mencurigakan di sana, seperti kenyataan bahwa dia tidak meminum anggur itu sama sekali. Namun, putrinya yang masih hidup mengatakan bahwa dia alergi terhadap anggur itu, dan dia mengetahuinya dari pengalaman sebelumnya. Jadi itu bisa menjelaskan mengapa dia mungkin tidak meminumnya.
Jadi saya pikir motif juga bisa menjadi masalah karena saya tidak benar-benar melihat adanya masalah antara dia dan keluarganya. Sejauh motif menjadi pertimbangan yang relevan dalam dugaan upaya meracuni begitu banyak orang. Hanya saja, menurut saya, pada dasarnya ada banyak hal yang bisa dipertimbangkan dalam hal mengapa seseorang sampai sejauh itu untuk menyakiti begitu banyak orang lain jika tidak ada motif untuk melakukannya. Sepertinya hampir sama kemungkinannya kecuali Anda diberikan banyak bukti lain bahwa bisa saja ada keadaan di mana itu terjadi secara tidak sengaja. Dan masih banyak hal yang belum kita ketahui sampai saat ini tentang dinamika keluarga yang terjadi. Kami masih berusaha mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang Gudrun Casper dan dari mana asalnya. Saya tahu bahwa dia pernah mencoba membuka restoran di Asheville pada suatu waktu. Dalam kasus tahun 2007 ini, nama korbannya adalah Misha Smith. Saya pikir menarik bahwa namanya adalah Michael Smith di surat perintah sebelumnya. Jadi sepertinya informasi di sana agak samar. Anda coba cari dia. Ada sebuah baris di koran lama yang hanya mengatakan bahwa dia meninggal secara mendadak. Kami mengetahui melalui surat perintah penggeledahan ini bahwa ada asetonitril dalam tubuhnya saat dia meninggal. Maksud saya, apalagi yang Anda butuhkan? Jika Anda adalah jaksa dalam kasus ini, selain fakta bahwa kaitannya di sini tampaknya adalah bahan kimia itu yang menghubungkan kematian Lila Levis dan kemudian kematian Schmidt pada tahun 2007. Saya kenal Misha, lain yang mengganti namanya menjadi Mike. Saya rasa itu nama yang sangat umum untuk diganti-ganti. Tapi saya akan mengatakan ini. Salah satu hal yang saya perhatikan selama lebih dari 20 tahun bekerja dalam kasus kriminal kekerasan di Carolina Utara adalah bahwa seringkali dibutuhkan beberapa kali, 1 atau 2 kali biasanya, sampai seorang jaksa mungkin menyadarinya. Terutama jika seseorang melakukannya secara diam-diam. Banyak kejahatan sebenarnya tetap tak terpecahkan, lebih sering daripada yang orang kira atau ingin ketahui. Dan yang terjadi adalah seiring waktu, Anda tahu, entah itu dalam situasi di mana satu anak masuk rumah sakit, dan baru ketika anak kedua masuk rumah sakit, barulah mereka menyadari mungkin salah satu orang tua sedang menyakiti anak-anak itu. Atau ketika satu orang akhirnya meninggal dengan cara yang misterius tapi bisa dijelaskan. Di mana kemungkinan mereka tidak ingin memerintahkan agar otopsi dilakukan atau pemeriksaan toksikologi dilakukan. Tapi ketika sesuatu seperti ini terjadi, saya rasa mereka akan menyelidiki dengan sangat mendalam. Jadi pada titik ini saya merasa demikian. Mengungkapkan kasus itu menurut saya menciptakan tantangan yang sangat menarik bagi pihak pembela, tetapi juga mungkin bagi jaksa penuntut. Dalam hal kemudian membuat kasus-kasus itu diadili secara bersamaan. Karena prasangka terhadap orang tersebut, jika kedua kasus itu diadili bersama, akan sangat-sangat tinggi. Jadi itu bukan standar yang paling sulit dipenuhi oleh seorang jaksa. Tapi menurut saya, Anda tahu, jika saya adalah pengacara pembela, saya akan bekerja sangat-sangat keras untuk menjauhkan dia dari kasus sebelumnya sebisa mungkin. Dan itu adalah pertanyaan saya berikutnya. Karena jika Anda kembali ke pola pikir juri dan seperti, oke, mari kita lihat arah yang sedang dibangun jaksa. Misalnya, Anda memberitahu saya bahwa dia sudah pernah dituduh melakukan pembunuhan 20 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba Anda melihat makan malam Thanksgiving. Sedikit berbeda dari mungkin cara pengacara pembela pidana ingin menggambarkannya jika ini sampai ke persidangan. Jadi, saya punya beberapa pertanyaan. Kasus mana yang lebih dulu diadili dan apakah kasus-kasus itu akan disidangkan bersama-sama? Jadi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa para juri ini luar biasa. Kita sangat beruntung memiliki sistem terbaik di dunia dalam hal peradilan pidana. Bahkan jika Anda menonton televisi dan memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang bagaimana kasus-kasus diadili atau bagaimana prosesnya berlangsung. Kita memiliki apa yang menurut saya merupakan sistem terbaik yang bisa dimiliki. Dan kita harus bangga dengan apa yang telah kita bangun. Namun karena itu, kita memang memiliki perlindungan, pengamanan, dan hal-hal seperti itu. Itu akan membantu seseorang dalam posisi ini untuk diadili secara adil. Dan menurut saya, jika Anda adalah jaksa, hal pertama yang akan Anda lakukan adalah menunjukkan kesamaan antara kasus-kasus tersebut, terlepas dari perbedaan waktu terjadinya. Hal seperti ini biasanya tidak digunakan untuk membuktikan kamu pernah melakukannya sekali, jadi kamu melakukannya lagi. Tapi digunakan untuk membuktikan bahwa pola yang sama terjadi.
Jadi tidak terlalu mustahil atau tidak masuk akal untuk berpikir bahwa orang itu mungkin memiliki akses ke bahan kimia tersebut atau mungkin tahu lebih banyak tentang situasi itu. Mengingat bahwa mereka pernah dekat dengan kejadian seperti itu sebelumnya, meskipun itu bukan kejahatan yang sudah terbukti dilakukan oleh mereka. Jadi hal ini sering terjadi dalam kasus penyerangan, sering juga terjadi dalam perampokan, di mana pola seseorang melakukan suatu aktivitas yang dituduhkan akan digunakan sebagai bukti terhadap mereka. Dan para juri diberi instruksi dengan sangat hati-hati. Mereka semua benar-benar diingatkan untuk tidak berpikir, oh mereka pernah melakukannya sebelumnya, pasti akan melakukannya lagi. Dan para juri sangat ahli dalam pekerjaan mereka. Jadi mereka akan mengambil bukti itu dan mempertimbangkannya dalam kaitannya dengan dugaan aktivitas yang dia lakukan saat Thanksgiving. Namun sangat mungkin mereka tidak akan mengadili kedua kasus itu secara bersamaan untuk menghindari prasangka tersebut. Dan sejujurnya, mungkin akan lebih mudah mengadili kasus yang lebih baru dengan saksi-saksi yang masih hidup, yang sangat jarang terjadi dalam kasus seperti ini. Biasanya, kita membicarakan satu target saja yang benar-benar diamati dan direncanakan dengan sangat hati-hati, dan semua usaha diarahkan hanya pada satu orang itu. Melihat hal ini terjadi di lingkungan di mana diduga beberapa orang terpapar zat ini adalah sesuatu yang sangat langka. Saya rasa saya belum pernah melihat hal seperti ini kecuali kasus Tylenol di tahun 80-an. Saat itu kejadiannya memang acak, tapi yang ini sangat terarah namun menargetkan lebih dari satu orang. Ya, saya ingat dokumenter Netflix tentang itu baru saja keluar tahun lalu kalau tidak salah. Jaksa tidak menuntut hukuman mati dalam kasus ini. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan itu? Hanya ingin tahu alasannya, Carolina Utara adalah negara bagian yang memberlakukan hukuman mati. Dan biasanya Anda tahu, ada kasus-kasus tertentu di mana jaksa menuntut hukuman mati. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan mereka untuk tidak menuntut hukuman mati dalam kasus-kasus ini? Jadi sampai baru-baru ini keputusan tentang hukuman mati sangat jarang terjadi di Carolina Utara. Selama saya berada di wilayah Charlotte, saya hanya bisa mengingat dua kasus di mana hukuman mati benar-benar dibahas. Salah satunya adalah kasus pembunuhan dua petugas polisi yang terjadi cukup lama lalu, dan hukuman mati akhirnya dibatalkan ketika terungkap bahwa salah satu detektif dalam kasus itu tidak menyerahkan bukti kepada pihak pembela. Jadi, bahkan saat itu, hukuman mati dihapuskan sebagai kemungkinan hukuman, dan orang tersebut akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekarang, situasinya sudah berubah. Ada undang-undang baru yang disahkan yang sebenarnya mengizinkan eksekusi dalam hampir semua bentuk, asalkan dinyatakan manusiawi oleh negara bagian lain. Itu berarti jika seorang narapidana yang divonis hukuman mati memutuskan untuk memilih salah satu dari metode tersebut, atau memilih salah satunya. Atau jika negara bagian tidak dapat menyediakan metode eksekusi yang tepat dengan suntik mati, maka mereka dapat memilih untuk menggunakan bentuk hukuman mati yang lain, termasuk regu tembak atau cara lain, bahkan kursi listrik. Itu adalah undang-undang yang sangat baru yang baru saja disahkan pada akhir tahun lalu. Jadi sampai saat ini belum ada kasus nyata yang mulai berjalan di mana metode-metode tersebut telah digunakan atau di mana hukuman mati lebih banyak diterapkan oleh jaksa wilayah di seluruh negara bagian. Saya rasa cukup jarang melihat kasus-kasus seperti itu di wilayah negara bagian kita. Ini sama sekali bukan hal yang mengejutkan bahwa bahkan dalam kasus seperti ini, di mana ada beberapa orang yang diduga menjadi target dengan cara seperti itu, negara bagian tetap memilih untuk tidak menuntut hukuman mati. Masih ada biaya yang sangat besar dan banyak banding, serta hal-hal lain semacam itu yang membuat mereka harus mempertimbangkan apakah hal itu layak atau tidak. Jadi saya tidak terkejut karena hal ini jarang terjadi, tapi bisa saja mulai lebih sering terjadi mengingat apa yang terjadi di negara bagian kita. Ya, dan kita akan lihat apa yang terjadi dalam kasus yang satu ini. Maksud saya, memang sudah klise untuk mengatakan tuduhan yang mengejutkan. Tapi menurut saya, setiap kali kita membaca setiap informasi baru yang muncul saat kita membahas kasus ini memang kasus yang mengejutkan. Dan kita akan lihat apa yang terjadi. Jason St. Aubin, pengacara pembela pidana dari North Carolina. Terima kasih seperti biasa sudah bersama kami di Law and Crime. Kami sangat menghargainya. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Senang bertemu denganmu, Chris. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kanal kami di YouTube dan Spotify. Dan sekarang kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.